tahun 2023 hari ini akan mendemonstrasikan praktek coaching untuk modul 2.3 dengan fasilitator Ibu Kristanti Sri Purwanti dan pengajar praktek Ibu Ida Farida. Adapun kelompok kami terdiri dari 4 orang. Saya sendiri Santosa dari SMA Negeri 8 Jakarta. Kemudian saya Muhammad Yogi Dian Pratomo dari SDN Kalisari 05. Saya Yusri Rahayu dari SDN Susukan 07 pagi. Dan saya Wulan Puspitasari dari SDN Susukan 02 pagi. Baik, kita akan mendemonstrasikan praktek coaching dengan menghadirkan beberapa kasus yang akan kita coachingkan bersama. Assalamualaikum Pak Santosa. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke, kalau nggak salah Pak Santosa mau nggak praktek coaching dengan Alutita ya? Betul Bu ya, insya Allah saya mengadakan coaching dengan bulan untuk dengan Alutita. Kira-kira kapan Pak? Dan targetnya apa? Rencananya besok pagi jam 9. Targetnya ya kita bisa membantu masalah yang dihadapi bulan sehingga ada solusi untuk masalah ini setelah dihadapi bulan. Gitu. Oke, kompetensi coaching apa yang Pak Santosa nanti akan kembangkan rencananya? Ya, saya berharap nanti bulan sebagai kunci itu mau menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan potensi yang dia bikin, benar-benar menggali sampai coaching mampu menyelesaikan permasalahan. Oke. Jadi Nah, kompetisi yang akan diobserv nanti mudah-mudahan sih tidak ada mundur ya. Semoga ya Pak ya. Ya. Nah, berarti kompetensi yang akan Pak Santosa observasi praktek coaching berlangsung nanti. Tadi permasalahan dari bulan seperti apa gitu ya Pak ya. Oke, bagus sekali Pak untuk kompetensi yang diobservasi. Terus terkait dengan indikator pencapaiannya yang ingin Bapak capai. Saya berharap nanti setelah coaching itu bulan mampu menyelesaikan permasalahan berdasarkan pemahaman dan kemampuan yang sebenarnya dimiliki. Saya berharap hanya memberikan penguatan-penguatan, motivasi, penyemangat agar bulan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya sehingga kedepannya mampu menjalani dan memberikan yang terbaik untuk dirinya maupun lingkungan pembelajaran maupun rekan sejawatnya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Santosa sudah Sama-sama, kita Bu. ini. Semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bulan. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Pagi Bulan. Apa kabar Bulan? Alhamdulillah kabar saya baik. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bulan ya. Nah, karena saya lihat nih kelihatannya ada sesuatu nih karena pagi-pagi sudah bertemu dan kelihatannya ada kurang semangat Bulannya. Ada apa ya Bulan ini? Betul banget nih Pak. Sebelumnya saya minta maaf ya Pak mengganggu waktu Pak Santosa. Ada beberapa yang ingin saya share dalam permasalahan yang ada di kelas saya nih Pak. Baik, Bu Bulan, karena Ibu Bulan sudah datang, pagi dia kurang bersemangat. Kira-kira apa yang mau dibicarakan dengan saya, Ibu Bulan? Gini loh Pak, saya tuh kayak merasa gagal dalam mengimplementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak. Karena ada beberapa anak yang kurang aktif ketika proses pembelajaran langsung Pak. Oh gitu, jadi Bulan merasa pembelajaran berdiferensiasinya Bulan kurang berhasil. Iya, ada anak yang masih kurang aktif di pembelajaran. Tapi ada juga yang aktif di Bulan ya. Ada. Oh gitu. Nah kira-kira dari Ibu datang ke saya untuk ngobrol-ngobrol ini apa tujuan? Apa yang mendapatkan setelah ngobrol kira-kira apa yang saya berharap setelah saya sharing sama Pak Santosa itu saya bisa punya solusi gitu loh Pak untuk permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Pak. Baik, mudah-mudahan ini mulai yang kita dapat solusi dari yang Bulan hadapi, mudah-mudahan lebih baik lagi. Baik Bulan. Nah tadi kan dikatakan Bulan bahwa Bulan merasa kurang berhasil
berhasil dalam pembelajaran berdiferensiasi karena ada sebagian anak yang kurang aktif. Gitu ya bukan ya? Nah, menurut Bulan sendiri nih, terutama di kelasnya Bulan, kenapa itu ada sebagian yang kurang aktif, ada yang sehingga kesan pembelajarannya kurang bermanfaat itu berhasil itu kenapa kalau menurut Bulan ini? Menurut saya itu kalau menurut anak yang aktif itu pada saat belajar tuh bisa melakukan diskusi, ada tanya jawab gitu Pak, jadi bisa menjawab pertanyaan, lalu saat melakukan praktek pembelajaran, apalagi ketika diberi KPD itu anak-anak itu maunya dengan mudah bisa refleksinya sendiri gitu, dan itu tidak saya harapkan gitu loh Pak. Betul. Jadi kalau yang untuk kriteria anak aktif itu saya juga sepakat. Jadi kalau dikasih yang kalau dia kerja sendiri, kemudian aktif menanyakan, melakukan apa, saya setuju itu Bulan ya. Jadi agar kelasnya itu lebih aktif, jadi anak merasa menyenangkan di kelas dan tidak daring pada saya ya. Kalau misalkan pembelajarannya lebih saya kan kesannya anak daring sehingga mungkin kurang Iya betul. Nah, kalau dilihat misalkan sekarang ini kan sudah mengajar diferensiasi di kelasnya jalannya itu kira-kira. Nah, kalau menurut Bulan posisi anak-anak sekarang ini kalau dengan skala 1 sampai 10 kira-kira di kisaran berapa itu anak-anak yang Ibu ajar itu skalanya? Menurut saya sih pada saat anak-anak saya itu ada beberapa yang masih ada di kisaran 5, 6 sampai 8 gitu Pak. Oh gitu, beda-beda levelnya ya. Iya. Jadi ada yang aktif banget, belum main aktif, ada yang masih agak intip lah bahasa orang Jawa itu. Jadi masih ada yang perlu peningkatan ya. Jadi ada yang tadi bilang kurang aktif gitu ya. Iya. Oh gitu ya. Nah, dari posisi yang sekarang itu kira-kira dengan alasan angka level tadi yang 5, 6 atau bahkan 8 berarti levelnya yang berbeda-beda sehingga itu mengasumsikan diri kalau itu pembelajaran diferensiasinya kurang berhasil ya Bu ya. Betul Pak. Nah, kira-kira yang menyebabkan itu semua apa ya? Misalkan yang menyebabkan levelnya berbeda-beda itu kira-kira apa ya? Yang Mungkin gaya belajar ya Pak ya. Gaya belajar Bisa, anak, siswa ya. Sampai itu juga kalau saya lihat tuh keterbatasannya buku siswa, jadi anak tuh agak sulit. Maksudnya sulit punya buku atau sulit pegangan. pegangan. Kalau gitu. Kalau yang selama ini kan yang jadi kendalanya kan tadi sulit buku pegangan. Biasanya dari sekolah mengadakan pengadaan buku pegangan siswa atau enggak ya? Setahu saya sih yang kemarin mengadakan Pak, mungkin tahun sekarang kayaknya saya tidak tahu, mungkin ada keterlambatan. Saat ini saya agak keteteran juga ya Pak. Jadi kalau ada keterlambatan berarti fasilitas untuk buku pegangan anak jadi terkendala ya, itu kalau salah ya. Nah, jadi kalau dilihat dari yang diceritakan tadi karena ada kendala pengadaan buku dan kendala sehingga menyebabkan fasilitas anak berkurang sehingga akibatnya anak menjadi kurang aktif di dalam pembelajaran berdiferensiasi Bulan gitu ya. Nah, sebaiknya seperti apa? Rencananya itu seperti apa untuk mengatasi fasilitas yang berkurang itu seperti apa? Sebenarnya sudah beberapa saya bikin kayak modul gitu loh Pak. Jadi saya kirim lewat WA gitu. Atau yang bisa yang simpel itu saya pembelajaran saya dengan audiovisual, saya kasih PowerPoint dan sebagainya. Cuman mungkin kalau di rumah anak-anak kalau mau belajar tidak ada buku pegangan bisa ada sulit di mana ya, jadi anak-anak kurang bergerak juga belajar. Makanya beberapa materi itu modul sudah saya bagikan, tapi baik WA itu lupa. Nah, kalau tadi seperti itu, iya, itu bagus ya Bu. Nah, rencananya Bulan seperti apa untuk
mengaktifkan siswa baca 2 minggu tadi dari kirim lewat bahasa dasarnya kan ternyata anak-anak masih levelnya 5, 6, 8. Nah, itu rencananya itu seperti apa ke depannya? Yang pertama saya mungkin akan berkolaborasi dengan teman untuk yang dekat dengan masalah sekolah, mungkin bendahara untuk menyampaikan permasalahan media pembelajaran itu yang agak telat ini. Jadi saya berharap dengan teman sejawat saya bisa menyampaikan keluh kesah saya kepada Bapak. Berarti berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama yang dekat dengan kepala sekolah, kemudian bisa memfasilitasi informasi ibu kepala sekolah untuk kurangnya fasilitas untuk kegiatan siswa, gitu ya Bu ya. Nah, bagus tuh Bu, boleh nanti mudah-mudahan ada tindakan cepat dari kepala sekolah setelah dapat informasi dari ibu seperti itu ya. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan nanti setelah upaya yang dilakukan itu seperti apa? Kan tadi berkolaborasi dengan teman sampai kepala. Nah, ini ukuran keberhasilannya seperti apa? Untuk sekarang ini mungkin karena masih belum ada buku, ya saya berharap dengan PowerPoint, dengan modul lewat WA saya berikan, untuk komunalnya itu saya berikan ke siswa. Saya berharap anak-anak ada peningkatan dalam grade penilaian 1 sampai 10 itu. Apalagi juga anak-anak punya rata-rata yang sama. Tidak terlalu menonjol, tidak perlu sempurna, tapi ada rata-rata yang sama. Bagus tuh. Jadi memang semua anak harus belajar sesuai dengan apa yang mereka sukai. Kalau mereka suka video, mudah-mudahan dengan itu belajar lewat video, ada yang suka lewat gambar, sehingga nanti anak-anak itu bahasanya kalau belajar dengan apa yang dia suka kan siapa tahu meningkat perkembangan kompetensinya, sehingga nanti levelnya yang awalnya 5 bisa jadi 6. Jadi itu aja. Jadi pesan bulan tadi adalah menjadikan anak lebih aktif dan fokus dalam belajarnya sesuai dengan minatnya. Jadi ya. Nah, terus setelah dari rencana ibu tadi seperti itu, komitmen ibu ke depannya seperti apa? Saya akan mencoba solusi yang tadi sudah Pak Santoso berikan segera mungkin Pak. Kemungkinan Senin depan nanti saya lakukan solusi yang tadi sudah direncanakan. Karena Senin ini kan bertepatan tanggal merah, jadi menyambut Ramadan mungkin ya Pak. Jadi kira-kira Senin ini saya bicara dengan teman Jawa, melanjutkan diskusi dengan kepala sekolah dan untuk menyegerakan fasilitas buku kurikulum baru ini Pak. Oh gitu. Jadi rencanakan pekan depan ya di sini gitu ya, untuk mulai dari rencana aksi ibu untuk berkolaborasi dengan teman. Jadi kalau dari rencana itu dari komitmen itu kira-kira siapa yang akan membantu ibu melaksanakan rencana itu tadi untuk berkolaborasi dengan teman kepala sekolah? Siapa kira-kira selain rekan saya barangkali ada yang bisa membantu ibu ke depannya? Ada satu mungkin tangan kepala sekolah yang sangat dekat gitu. Jadi mungkin bisa lewat beliau biar cepat gerakannya, karena nanti kalau Ramadan kan anak-anak nggak pegang buku, ada kondisinya ngantuk puasa, jadi gimana ya Pak? Ya, jadi harus ada yang dikerjakan gitu. Betul. Jadi mudah-mudahan nanti lewat tadi kalau tidak salah yang bantu adalah polisi ya, yang orang yang bisa mungkin dipercaya kepala sekolah untuk menjadi pembantu untuk membantu merealisasikan rencana pembelajaran itu, sehingga pembelajaran berdiferensi itu akan semakin meningkatkan aktivitas anak, sehingga rata-ratanya akan meningkat. Barangkali begitu ya? Iya, betul Pak. Baik Bu, terakhir barangkali untuk saya hari ini, setelah Ibu dan cerita ngomong dengan saya, apa yang dirasakan? Yang saya rasakan ya lega dan senang Pak, karena pada saat sharing saya dengan Pak Santoso hari ini, saya mendapat pencerahan atau masukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya, terutama dalam pembelajaran.
Baik, mudah-mudahan nanti apa yang diperkirakan direncanakan dari kegiatan ini kedepannya pembelajaran ini lebih baik lagi, kolaborasinya dengan rekan sejawat berjalan dengan baik sehingga bisa mendukung pembelajaran berpotensi lebih lagi dan baik lagi. Selamat Ibu, mudah-mudahan pembelajarannya semakin menarik buat anak-anak didik sehingga komunikasi anak-anak semakin meningkat, karena itu yang diharapkan dari pembelajaran untuk kita saat ini kecil ya. Mudah-mudahan turunan bisa segera merealisasikan semua programnya dan berkurang masalahnya juga sehingga sesuai dengan yang itu harapkan. Itu dulunya. Baik, cukup ya ini ya. Saya sudah sempat membagi waktu buat saya. Ya baik, mudah-mudahan baik buat bulan, buat saya semua, buat kita semuanya. Itu dulunya ya. Sama-sama bulan. Assalamualaikum Pak Santosa. Waalaikumsalam Bu Yayu. Sudah selesai ya berarti praktek coachingnya sama. Alhamdulillah kemarin kita sudah praktek coaching dengan bulan dan sudah alhamdulillah kalau dari pengakuan bulan sudah mulai ada solusi untuk mengurangi beban dan masalah yang dimana. Pak Santosa rasanya gimana setelah Ya saya pribadi senang karena bisa berbagi cerita dengan bulan, berbagi solusi dengan bulan sehingga di akhir bulan itu rasa bulan mulai menemukan cara untuk meminimalisir masalah yang apa yang Bapak dapat dari proses coaching tersebut? Yang Bapak dapat peroleh apa? Ya secara umum alhamdulillah saya senang, bahagia, karena besar sekali dapat membantu bulan dalam hal ini mengembangkan menggali kemampuan bulan komunikasi, menjalin kolaborasi dengan sejawat mendaki memberikan rasa kepercayaan diri karena sebelumnya kan kelihatan menurun dan benar, tapi alhamdulillah sudah mulai percaya diri untuk melakukan lebih baik lagi. Sesuai dengan catatan kita sebelumnya, indikator pencapaiannya bagaimana? Sudah tercapai atau bagaimana? Kalau yang saya perhatikan sudah mulai ada perkembangan, sudah mulai turun 100%, tapi Bapak Ibu semuanya, demikianlah demonstrasi praktek coaching kelompok kami pada hari ini. Mudah-mudahan dari praktek coaching yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Selain itu sebagai penyelesaian tugas dari kami atas modul 2.3 praktek coaching. Mudah-mudahan sekali lagi demonstrasi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, buat dunia pendidikan pada umumnya dan buat pendidikan di Indonesia pada umumnya. Demikian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.